teman-teman semua, welcome to podcast Sibal. Siva dan Balkis. Kenalin, nama aku Siti Fawaza Nurul Ulia dengan NIM 2511223018. Kenalin, aku Balkis Putri Rezeki dengan NIM 2511223036. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa gaul Indonesia. Iya nih, di zaman sekarang siapa sih yang gak pakai bahasa gaul untuk kehidupan sehari-harinya? Kayak penggunaan gue lo sebagai pengganti aku kamu, dan kata-kata baper sebagai pengganti dari terbawa emosi atau terbawa perasaan. Dan bahasa gaul itu keren banget tau, soalnya dia tuh berkembang mengikuti zaman. Bener banget sih, Pak. Aku masih ingat pas kita SMP, kata gaul yang hits itu ada alay. Tapi sekarang udah banyak muncul kata-kata gaul yang baru seperti caper atau baper. Iya lagi, alay pada zaman dulu tuh kayak sebuah istilah gaya yang lebay ataupun norak. Tapi sekarang sudah banyak pergantian kata-kata atau slangan untuk penggunaan kata alay. Ngomong-ngomong soal bahasa gaul, kamu tahu nggak sih, ternyata banyak kata gaul itu berasal dari campuran bahasa daerah atau bahasa asing. Oh iya, Kies. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti kata jomblo yang artinya nggak punya pasangan itu berasal dari Jawa loh. Dan ada juga kata cilok yang artinya slangan dari random atau hal-hal yang nggak jelas. Wah, keren banget ya, bahasa gaul itu bisa jadi melting potnya bahasa Indonesia dan bisa jadi ladang kreativitas bagi anak muda. Iya, bener banget. Karena bahasa gaul itu nggak cuma asal comot dari satu tempat aja, tapi dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari bahasa asing. Contohnya dari Inggris, Jepang, bahkan dari slangan bahasa di internet juga bisa dijadiin bahasa gaul. Bener banget, contohnya nih dari kata cepetan yang berasal dari bahasa Indonesia yang diubah-ubah jadi kata cepetin aja. Atau kayak kata caper yang artinya cari perhatian, yaitu bahasa gaul yang tetap bisa dipahami tapi juga tetap jadi unik. Dan yang lucu juga, ada beberapa kata daerah yang sekarang jadi tren banget. Contohnya dari kata deso yang artinya kampungan dan sekarang malah dipakai untuk istilah hal atau style yang kurang gaul atau kuno. Nah, kalau dari bahasa Inggris sendiri itu tuh contohnya ada kata ghosting yang berasal dari bahasa Inggris kemudian dijadikan bahasa gaul ke bahasa Indonesia yang artinya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kayak gebetan kamu tuh, Kis. Nah, keren kan? Bahasa gaul itu nggak cuma hubungin kita dengan budaya lokal, tapi juga budaya global. Jadi, anak muda Indonesia tetap bisa berkreativitas dan gaul, serta paham tren internasional. Ini juga nunjukin kalau bahasa gaul itu sangat dinamis, juga sangat fleksibel karena dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman serta perkembangan teknologi, apalagi dengan hadirnya media sosial serta aplikasi untuk chatting. Iya benar. Media sosial itu ibaratkan mesin pemanas buat bahasa gaul agar cepat nyebar dan berkembang. Ada beberapa kata yang sekali pakai langsung viral, lalu digunakan oleh banyak orang atau bahkan jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat loh. Tapi ya, yang paling penting bahasa gaul itu bukan untuk penggantian bahasa baku dari bahasa Indonesia, tapi itu tuh adalah cara kita untuk mengekspresikan diri dan sarana komunikasi agar komunikasi kita jadi lebih berwarna. Iya bener banget, bahasa gaul itu bukan cuma soal gaya ngomong kita, tapi juga tentang soal kreativitas, adaptasi budaya, serta ikatan sosial. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Semoga podcast kita bermanfaat dan kita semua lebih tahu tentang bahasa Indonesia, terutama tentang bahasa gaul yang berkembang di Indonesia. Ya, sekian dari kami. Dadah!